Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis singkat dari mata kuliah Sejarah Desain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Eka Ramadan dari kelas DKV 2025F NIM 217. Tujuan saya membuat video ini yaitu salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Desain, dan materinya berjudul menganalisis artefak desain dan juga menjelaskan tentang unsur dan prinsip serta historiografi 5W+1H. Untuk artefaknya di sini saya memilih bangunan yang dibangun pada abad ke-20 yaitu Casa Batlló. Casa Batlló sendiri adalah bangunan modernisme di Barcelona yang direnovasi oleh Antoni Gaudí pada tahun 1904 sampai 1906. Yang mana bangunan ini terkenal dengan bangunannya yang unik dengan mosaik berwarna-warni dan atap yang berbentuk punggung naga bersisik. Dan juga bangunan ini sudah diakui oleh situs warisan dunia yaitu UNESCO. Lanjut ke unsur dan prinsip seni. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu terdapat mosaik berwarna-warni biru, hijau, kuning, yang mana warna-warna tersebut menghadirkan suasana yang lebih hidup, organik, serta alami. Dan juga menurut sumber yang saya dapat dijelaskan bahwa dengan warna mosaik biru, kuning, hijau, dan lain-lain itu menciptakan kesan seperti permukaan laut. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada bangunan atapnya yang menyerupai sisik naga, yang mana si Antoni Gaudí ini terinspirasi dari legenda San Jordi, yaitu ceritanya tentang seorang kesatria yang menyelamatkan seorang putri dari naga yang buas. Jadi terus diaplikasikan oleh Antoni Gaudí pada atap bangunan Casa Batlló. Lanjut, masih dengan unsur dan prinsip seni. Selanjutnya yaitu jendela-jendela yang besar, bisa dilihat pada gambar di samping ya guys ya. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu dilihat ini bentuknya unik, menciptakan ritme-ritme visual berbentuk seperti tulang-tulang terus dan kayak bergelombang seperti ini. Nah, itu menciptakan ritme visual. Selanjutnya yaitu tekstur dindingnya yang tidak rata, yaitu banyak pecahan-pecahan keramik yang membentuk mosaik maksudnya mosaik keramik pecah yang ditempel pada dinding-dinding setiap sisinya, dan juga di atasnya juga ada. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah seperti itu. Lanjut ke Historia 5W+1H. Yang pertama yaitu apa inspirasi sejarahnya. Casa Batlló terinspirasi dari modernisasi Katalan, budaya di Katalan, yaitu atau Art Nouveau. Nah, perlu diketahui juga ada dua perbedaan Art Nouveau dan Art Deco. Jadi Art Nouveau itu lebih berfokus pada flora fauna, motif-motif flora fauna seperti itu. Sedangkan Art Deco lebih berfokus pada bentuk-bentuk geometris yang bersudut-sudut seperti itu. Nah, lanjut
Jadi Antoni Gaudi mengadaptasi warna-warna seperti air, bentuk melengkung yang seperti pada jendela-jendela tadi, terus serta ornamen yang simbolik yang mana menggambarkan harmoni manusia dan alam. Lanjut, selanjutnya siapa sih tokohnya? Oke. Tokoh utama tokoh utama yang mempengaruhi tentu yaitu tadi saya jelaskan yaitu Antoni Gaudi sendiri. Namun dia terinspirasi dari budaya Katalan dan juga cerita legenda dari San Jordi serta gerakan Art Nouveau Eropa yang mengedepankan garis organik. Lanjut, kapan bangunan itu dirancang? Bangunan Casa Batlló dirancang itu mulai tahun 1904 sampai selesai itu pada tahun 1906. Jadi kurang lebih ada 2 tahun Antoni Gaudi membangun Casa Batlló ini. Casa Batlló. Casa Batlló. Dan ini merupakan sebelumnya ini adalah renovasi total dari keluarga milik Batlló namanya, makanya dibuat namanya Casa Batlló. Namun sampai sekarang masih ada dan menjadi destinasi budaya dan arsitektur bagi masyarakat yang ada di dunia yang memahami perkembangan desain modern, seni simbolik dan warisan Katalan. Selanjutnya di mana dan untuk siapa bangunan tersebut dibuat. Casa Batlló sendiri berlokasi di Passeig de Gràcia yang terletak di Barcelona, yang awalnya itu diperuntukkan oleh keluarga Batlló. Ini adalah gambar keluarga Batlló. Akan tetapi kini menjadi destinasi bagi wisatawan dan pencinta arsitektur di seluruh dunia. Jadi sampai sekarang Casa Batlló ini masih ada dan menjadi objek wisata di sana. Lanjut, mengapa sih bangunan itu dipilih untuk desain modern? Nah, jadi Gaudi Antoni sendiri memilih elemen yang natural dan simbolik itu untuk menolak bentuk-bentuk arsitektur yang kaku pada masa itu. Jadi ia ingin menghasilkan desain modern yang lebih bebas, lebih ekspresif dan juga lebih dekat dengan alam. Makanya dia membangun dengan seperti tadi bentuk seperti tulang, terus atapnya yang seperti sisik naga dan warna-warna alami seperti itu. Lanjut, bagaimana elemen sejarah diadaptasi ke artefak desain? Antoni Gaudi menerjemahkan legenda lokal tadi, yaitu cerita dari San Jordi. Itu dia ingin menerjemahkan dalam bentuk fisik. Jadi dia menerjemahkan dalam bentuk fisik itu dengan membangun atapnya seperti sisik naga. Nah, terus apalagi adaptasi ini relevan karena menunjukkan bahwa desain kontemporer itu tidak dapat tetap fungsional. Desain kontemporer itu dapat tetap fungsional sambil memuat nilai budaya, terus narasi visual dan estetika yang unik-unik. Oke. Matur tembah nuwun. Wassalamualaikum. Mungkin itu dulu dari saya. Segitu saja dari saya. Matur tembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.